Masih, nah ini gue sekitar, kalau nggak salah ya guys, umur gue masih 18 tahun. Kalau aja gue di usia ini, gue udah start perawatan, bukan start perawatan di tahun 2017, mungkin rambut gue akan lebih banyak gitu kan diselamatin. Gue mungkin nggak akan butuh yang namanya transplantasi rambut ya guys. Oke guys, kembali lagi channel spesialis rambut. So kali ini gue pengen ngobrol santai ya, ngobrol santuy mengenai penyesalan gue mengenai perawatan rambut dan transplantasi rambut dan pokoknya dan semuanya lah ya, semuanya yang terkait rambut lah ya. Jadi gue harap kalian bisa ngambil pelajaran dari penyesalan-penyesalan yang pernah gue lakukan. Oke, jadi kita mulai dari mana ya guys? Kita mulai dari pertama kali gue mengalami kebotakan kali ya. Sebenarnya gue mengalami kebotakan tuh udah dari SMA banget. Lu bisa lihat nih foto gue. Waktu gue SMA itu bener-bener kayak udah cukup lebar, dan lu bisa lihat di bagian kirinya itu, kayak di bagian sini itu bener-bener udah mulai mundur banget lah ya untuk seorang bocah SMA gitu. Tapi gue tuh mulai menyadari kalau gue botak itu di tahun sekitar 2015-an. Nah 2015 tuh gue mulai kayak mencari tahu segala macam perawatan guys. Sampai gue tuh nyoba-nyoba perawatan dan habis jutaan rupiah lah. Gue pernah perawatan lumpur, gue pernah perawatan apa itu namanya? Gue nggak tahu sih itu namanya apa. Semacam kayak dikasih ya pokoknya disuntik-suntik gitu lah guys, gue juga kurang tahu tuh apa. Terus gue pernah sampo kuda, itu direkomendasiin teman gue. Terus gue pernah pakai apa ya, gue lupa, pokoknya tuh kayak masker gitu, jadi ditaruh di kepala gitu udah. Tapi yang ada itu benar-benar gak works sih guys. Sampai 2015, 2016 itu gue bener-bener kayak udah pasrah banget. Aduh, ini rambut gue emang udah gak bisa terselamatkan. Kayak gimana nih, kayak udah bener-bener. Maksud gue di usia gue yang saat itu masih sangat muda ya guys, gue gak mau aja gitu. Buat gue penampilan itu sangat penting kan, apalagi untuk usia muda. 2016 akhirnya gue cari tahu tuh, gue akhirnya tahu tuh Big Three. Gue tahu Big Three, gue tahu Venus, gue tahu Minoxidil, gue tahu Ketoconazole. Gue pelajari semua itu, gue pelajari. Cuman gue tuh masih worry buat pakai. Gue tuh kayak takut lah, anjir ini beneran gak sih efeknya kayak gini. Apalagi Venus ya guys, efeknya tuh ya lo you know lah, banyak yang bilang bisa bikin ereksi turun, bikin yang paling parah bisa bikin mandul gitu lah. Terus gue pelajari, sebenarnya ternyata tuh sebenarnya tuh aman banget. Gue udah sampai masuk ke forum kebotakan, semuanya tuh gue sampai masukin. Akhirnya di 2017 lah gue start buat perawatan Big Three itu. Nah kurang lebih tuh 2017 tuh kebotakan gue tuh kayak gini sih guys, kayak ya kurang lebih kayak gini lah. Kuncup kalau dipanjangin tuh agak-agak masih kelihatan ya botak-botak banget sebenarnya ya. Nih, ini tuh masih panjang, tapi di sini tuh benar-benar kayak parah banget men. Kayak separah itulah. Gue perawatan Big Three, terus gue tuh sempat gue potong gundul buat perawatan, buat memaksimalkan lah. Karena gue baca juga kalau di gundul tuh lebih penyerapannya tuh lebih cepat, terus juga gue lebih lega. Biasanya tuh kayak lo nggak takut buat shadingnya lo nggak takut. Terus emang ada improvement sih guys, di 2017 tuh gue ada improvement banget, improvement. Ini lo bisa lihat nih. Jadi rambut gue tuh udah mulai benar-benar tebal, terus ada kayak velus di bagian samping. Tapi ketika udah mulai panjang tuh 2018-an, udah mulai kerasa panjang banget tuh. Nih. Dia tuh kayak mentok banget sih guys, kayak sementok itu loh. Kayak rambut gue di bagian depan nih, bagian depan tuh kayak nggak tumbuh, bener-bener dia tuh nggak tumbuh. Akhirnya gue emang sambil cari Big Three itu kan, sambil pakai Big Three juga gue tuh udah tahu lah masalah
hair transplant gitu. Gue juga kan udah cari-cari. Akhirnya gue ya gue pergi hair transplant, guys. Nah, jadi guys, penyesalan yang terbesar adalah kenapa gue nggak mulai perawatan gue lebih dulu, guys. Ini seandainya aja gue di usia-usia awal, waktu gue masih umur 18 tahun lah ya, masih, nah ini gue sekitar, kalau nggak salah ya guys, umur gue masih 18 tahun. Kalau aja gue di usia ini, gue udah start perawatan, bukan start perawatan di tahun 2017, mungkin rambut gue akan lebih banyak gitu yang diselamatin. Gue mungkin nggak akan butuh yang namanya transplantasi rambut ya guys, kalau gue mulai perawatan lebih cepat gitu. Tapi sayangnya gue udah terlambat sih guys, gue udah terlambat banget. Rambut gue udah banyak yang hilang, folikelnya, lu bisa lihat di sini nih. Di sini tuh benar-benar folikelnya gue udah hilang banget. Dan the only solution ya kalau folikelnya udah mati ya transplantasi rambut. That's why sebenarnya gue pengen ngasih tahu kalian nih, kalau kalian masih umurnya muda dan udah tahu kalau kalian udah mau botak, buruan dicegah gitu sebelum terlambat. Kalau udah terlambat ya udah transplantasi rambut solusinya. Jadi kayak mau nggak mau lu harus transplantasi rambut. Jadi perawatan tuh gue sangat rekomen lu perawatan sedini mungkin, secepat mungkin sebelum rambut lo itu mati. Kalau udah mati udah ya harus transplantasi rambut gitu. Apalagi untuk usia muda ya guys, rambut tuh gue penting banget sih, kayak sepenting itu. Tapi gue yakin juga usia menengah sampai tua juga penting sih. Cuman kalau usia muda tuh lebih krusial aja sih gue merasa. Ya jadi kayak gitulah guys. Jadi gue sekarang udah jadi lebih pede, lebih gue ngerasa gue lebih oke aja secara looks gitu. Oke, jadi gitu aja guys. Semoga kalian bisa ngambil pelajaran apa yang bisa kalian ambil. Ngomong gue kemana-mana ya. Intinya adalah gue berharap kalian bisa mengambil apa yang menurut kalian positif dari setiap konten gue. Dan gue harap semua konten gue ini bisa ngasih manfaat juga kalau semua. Oke, itu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Salam berambut. Cheers.